Ya, ya saya pikir ya pertama mungkin perlu dibangun komunikasi tentunya oleh pemerintah daerah karena sebagai apa orang yang lembaga yang mengusulkan terkait dengan Raperda penyelenggaraan kota religius ya yang memang sudah dipassuskan dan sudah dibahas, sudah disahkan juga dan sudah disahkan. Nah oleh karenanya memang saya pikir ini momentum yang baik lah bagi pemerintah daerah khususnya pemerintah Kota Depok untuk bisa membangun komunikasi dengan pemerintah pusat. Nah, karena tentunya banyak hal juga yang barangkali ini menjadi celah, menjadi entry point agar terbangun komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat. Karena banyak hal yang tentunya pemerintah daerah atau kami juga sebagai anggota DPRD membutuhkan intervensi anggaran nih. Mungkin ini bisa menjadi entry point komunikasi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Seperti misalnya banyak nih mengenai infrastruktur yang tentu harus ada intervensi dari anggaran pusat karena kalau memang ketat menggantungkan dari APBD saja tentu tidak akan selesai. Seperti misalnya, jadi saya nggak hanya bicara masalah Raperda penyelenggaraan kota religius yang ditolak, tapi barangkali modalnya momentum untuk terbangun komunikasi yang efektif, produktif antara pemerintah dari Kota Depok dengan pemerintah pusat. Artinya ini memang sebagai upaya komunikasi ya membuka jalur komunikasi lebih intens dengan pemerintah pusat. Ya, saya pikir ini bagus lah, nggak apa-apa karena ini kan dinamika dalam membuat sebuah kebijakan. Ya, artinya memang kebijakan harus linear dari atas, dari undang-undang gitu kan, peraturan pemerintah sampai kepada peraturan daerah. Ya, saya pikir pemerintah pusat juga punya alasan argumentasi, nah, makanya saya pikir ada semacam dialog, pertemuan gitu kan, komunikasi yang dibangun. Kalau PKS sendiri melihat kenapa ini bisa ditolak oleh Kemendagri? Ada unsur apa kira-kira? Saya pikir nggak ada muatan-muatan politik lah ya. Ini lebih kepada mungkin peraturan kebijakan yang perlu untuk disinkronisasi nih kaitan dengan kebijakan di pemerintah daerah kan memang secara aturan harus linear ya, ada top down-nya gitu. Nggak mungkin kebijakan di tingkat peraturan daerah namun tidak cantelannya di pusat. Nah saya pikir ini area blank spot yang harus dibangun nih seperti itu kan, agar yang menjadi harapan pemerintah kota ketika mengusulkan Raperda penyelenggaraan kota religius ini atau Raperda lainnya ya atau Raperda lain karena kan kemarin juga pada saat pembahasan Raperda pesantren itu disahkan kan seperti itu inisiatif DPRD saat itu kalau tidak salah. Nah, namun ketika Raperda penyelenggaraan kota religius ditolak, saya pikir ini belum final lah ya, mudah-mudahan belum final. Artinya masih ada celah untuk bisa disempurnakan atau direvisi. Ya, atau ada area blank spot yang memang perlu disambungkan nih, gitu kan? Karena kan Raperda penyelenggaraan kota religius itu lebih kepada muatan toleransi, kehidupan di antara umat beragama. Jadi tidak ada muatan-muatan politik. Ya istilahnya misalnya untuk mengislamkan, saya pikir itu jauh dari pasal-pasal yang dibahas di pansus ya. Ini lebih kepada yang pertama mungkin meningkatkan toleransi kehidupan umat beragama di Kota Depok seperti itu kan, juga mungkin ada semacam hal-hal yang belum bisa tersentuh oleh pemerintah kota seperti misalnya kan banyak nih kan umat tentunya kalau bicara masalah pembimbing rohani, ini salah satu janji kampanye Pak Idris dan Pak Imam yang dulu sudah dituangkan dalam janji kampanye Pak Idris dan Pak Pradi, dilanjutkan juga di eranya Pak Idris dan Pak Imam. Ini kan memang secara kebijakan belum ada semacam payung hukum yang kuat lah. Nah, Raperda ini kan sebenarnya lebih memberikan penguatan secara hukum terkait program janji kampanye. Dan ini bukan dikhususkan juga buat pembimbing rohani yang beragama Islam, tapi juga seluruh agama di Kota Depok. Seperti itu. Tapi kan ini udah menghabiskan ratusan juta Pak untuk studi banding, terus untuk semacamnya ya. Ya saya pikir kalau bab anggaran itu juga mungkin bisa jadi celah
argumentasi yang disampaikan oleh pemerintah kota dengan pemerintah pusat ini kan, dan setiap pansus pasti berbayar lah ya, ada anggaran yang sudah dialokasikan ke APBD, sehingga mudah-mudahan untuk tidak mubazir tidak uang yang sudah dikeluarkan ya paling tidak memang perlu ketemu lah gitu ya. Saya pikir kalau udah bertemu komunikasi ya mudah-mudahan, dan saya harapkan kami di fraksi PKS bisa ada semacam kesamaan pemahaman. Kesamaan pemahaman. Artinya masih ada celah untuk itu ya, bisa dikeluarkan, Pak. Saya pikir tidak ada kata yang final close, nggak bisa, tapi saya pikir ini segala sesuatu pasti bisa terbuka gitu kan, ketika dikomunikasikan face to face antara pemerintah kota dengan pemerintah pusat. Dan saya pikir mudah-mudahan ini menjadi entry point yang bagus lah untuk membangun komunikasi antara pemerintah daerah dan pusat. Siap. Gitu, Bang Pak, Rahmat. kemarin yang mendukung fraksi apa aja, Pak? Pada ini selain PKS. Kan akhirnya voting kemarin kan. Waduh, saya bukan ada di pansus itu ya. Saya pikir kan ketika ini diusulkan kan sudah digodok di Bapemperda, Badan Penyelenggara Pembentukan Penyelenggara Peraturan Daerah. Saya pikir sepakat lah di Bapemperda kan untuk diteruskan ke pansus dan sudah diparipurnakan juga. Jadi menurut saya tidak ada lagi fraksi-fraksi, ini sebuah kesepakatan semua fraksi dan melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang di situ juga ada representasi dari masing-masing partai, dan sudah diparipurnakan juga, dipansuskan juga, dibahas juga gitu kan dengan narasumber yang ada, dan sudah disahkan juga akhirnya. Enggak, memang ini setahu saya memang persetujuannya masih di tingkat provinsi ya. Biasanya kan ada semacam persetujuan. Kita menunggu nih setelah ada pembahasan pansus, ada ada semacam permohonan untuk ditinjau kembali di tingkat provinsi kan, dan kembali. Dan kalau raperda lain termasuk raperda pelindungan pohon nih yang diparipurnakan kan sudah tuh dan disahkan. Nah, raperda penyelenggaraan kota religius memang belum turun-turun kan. Artinya raperda itu memang sudah disahkan dan sudah dikirim ke provinsi, tapi belum dibalikan karena belum disahkan, sudah dibahas. Dibahas di tingkat pansus seperti itu. Tinggal menunggu pengesahan kan, ini ada persetujuan dari provinsi. Nah ini yang pada akhirnya ada info itu. Saya juga belum baca secara konten, tapi karena Bang Rama tanya ya saya pikir ini momentum yang menurut saya bagus lah, entry point untuk membangun komunikasi yang produktif, karena pemerintah daerah Kota Depok pasti nggak akan bisa karena banyak hal yang barangkali perlu dikomunikasikan. Nah, mudah-mudahan nih jadi entry point. Siap. Baik. Dibaca dulu gitu kan. Minta kebaca dulu sebentar ya Bang. Jadi kalau yang setahu aku sih biasanya Mendagri itu kalau yang bicara itu jikalau hal tersebut ada nantinya melanggar undang-undang batasnya atau tidak sesuai dengan batasnya, atau ternyata hal tersebut bisa nantinya memicu adanya ketidakharmonisan di masyarakat. Biasanya seperti itu. Tapi memang sudah diserahkan Bu ya ke Gubernur dan Kemendagri. Prosesnya sudah sudah disahkan Bu ya. Betul. Artinya ini akan didalami lagi permasalahannya ke depan apa mungkin ya. Kenapa bisa ditolak gitu ya. Jadi begini Bang, kalau kita bicara secara kalau kita bicara flashback ya, pada saat itu kan memang ada beberapa fraksi pro kontra termasuk Gerindra ya, yang tidak ingin perda tersebut dilanjutkan karena nantinya takutnya ditolak oleh Kemendagri, karena memang salah satunya dasar kami belajar melihat dari perda-perda di daerah lain yang pada saat itu pernah bertentangan juga, contoh yang berkaitan dengan ini. Nah, ini memang sudah seperti itu, tapi kalau pada saat itu sudah di dalam rapat paripurna pun ternyata dipastikan untuk dari hasil itu ternyata votingnya lanjut, ya kira dilanjutkan sih Bang, kira-kira. Artinya memang disahkannya kemarin karena dilanjutkan itu karena voting Bu ya? Betul, karena dari voting, karena kan dari Gerindra, PDIP sendiri kan pada saat itu juga menolak untuk dilanjutkan pembahasan. Betul, karena belajar dari beberapa daerah. Kalau bicara tidak mengatur ibadah orang, memang betul di dalamnya Bu ya, di dalam perda itu. Artinya tidak mengatur orang harus berjilbab atau mengatur orang ibadah seperti lainnya. Ya, mungkin ini salah satu yang saya kurang paham Bang, yang di yang mungkin oleh
Mendagri yang merupakan salah satu pasal yang menurut Mendagri hal tersebut bisa mengganggu ketidakharmonisan mungkin tapi belum saya belum baca Bang, soalnya saya baca dulu nanti saya perdalam lagi ya. Saya ininya ya Bang, nanti saya ke Abang ya. Makasih banyak. Makasih sama-sama Bang.